Anjing itu menelan genangan cairan yang tidak diketahui asalnya dan mulai bermutasi. Matanya putih dan mulutnya mengeluarkan air liur. Kemudian melihat pengemudi di seberang. Pengemudi mengira itu hanya flu biasa. Jadi dia memeluk dan menghiburnya. Siapa sangka anjing itu tiba-tiba menggigitnya. Hanya dalam 2 menit singkat, matanya memerah. Dia melaju dengan marah ke depan. Setelah menabrak mobil di depannya, berakhir di pinggir jalan. Lalu ada ledakan eksplosif. Seluruh truk tangki terbakar. Saat ini Leon di kantor polisi masih tertidur. Benar-benar tidak menyadari dunia luar. 2 menit kemudian, pengemudi yang berapi-api masuk. Setelah tembakan senjata terdengar, dia jatuh. Leon takut dan cepat berdiri. Ternyata Kapolres datang tepat waktu untuk membantu. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat di depan mataku. Gunakan alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Kemudian dia melihat pengemudi itu terbakar. Leon melakukan apa yang dikatakan Sheriff Brian dan mengunci semua pintu. Kemudian tutup pintu di dalamnya. Sebelum dia sempat menenangkan diri, seorang wanita datang mengetuk pintu. Dia mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Sudut mulutnya masih berdarah. Sepertinya bukan orang biasa. Leon tidak berani membuka pintu sendiri, jadi dia masuk ke dalam untuk melaporkannya ke Brian. Siapa yang mengira dia berkemas dan melarikan diri. Di saat yang sama, dia juga memberi Leon posisi kepala polisi. Leon juga terkejut. Dia hanya bekerja lembur selama 1 hari dan dipromosikan menjadi kursi sheriff. Sepertinya Brian menyembunyikan sesuatu. Dia mengikuti Brian ke garasi bawah tanah. Dengar, tidak peduli seberapa banyak Leon bertanya, dia tidak menjawab. Kemudian dengan cepat pergi. Meninggalkan Leon sendirian di tempat. Namun, saat ini, kota Raccoon ditutup oleh Umbrella Corporation. Jika ada yang ingin keluar dari sini, mereka akan diserang. Brian tidak berdaya untuk kembali ke cara lama. Dia kembali ke garasi lagi. Ketika dia hendak naik ke atas, dia mendengar seekor anjing menggonggong di dekatnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan senjatanya di dalam mobil. Ketika dia kembali ke mobil untuk mengambil senjatanya, kemudian seekor anjing gila bergegas mendekat. Membuatnya takut dan dengan cepat mengeluarkan senjatanya dan menembak. Setelah melihat anjing itu menghilang, dia melepaskan 2 tembakan lagi. Tapi tetap tidak kena. Brian perlahan berjalan menuju mobil polisi. Siapa tahu ada suara di belakang. Ketika dia kembali, tidak ada apa-apa. Ketika dia merangkak turun untuk memeriksa, anjing itu muncul dari belakang. Brian terus mengarahkan senjatanya ke sana. Tapi melihat pistol itu kehabisan amunisi, melihat anjing itu akan bergegas ke sini. Seorang wanita tiba-tiba muncul dan memukul kepalanya dengan alat pemadam api. Pada saat ini, Leon mendengar suara datang, mereka bertiga kembali ke benteng. Dia Claire, dia di sini untuk menemukan kakaknya Chris. Tapi Chris dikirim oleh sheriff ke rumah Spencer dalam sebuah misi. Saat ini ada banyak zombie di luar pintu stasiun. Tidak akan lama sebelum mereka masuk, mereka harus berpisah menjadi 2 arah. Brian buru-buru menghubungi pasukan Chris. Dan Claire dan Leon pergi untuk mengambil senjata. Ketika mereka sampai di gudang senjata, mereka mendengar teriakan minta tolong di ruang bawah tanah. Leon turun dan menemukan seorang pria terkunci di sana. Ada juga orang yang bermutasi di dalamnya. Leon pergi untuk melihatnya dan senjatanya dirampok oleh orang itu. Pada saat yang sama, dia mengancam akan menemukan kunci untuk membuka pintu. Ketika Leon sedang mencari kunci, zombie di belakangnya berdiri. Ketika dia menemukan kunci pergi untuk membuka pintu. Kemudian zombie di dalam mendorong lelaki tua itu ke bawah. Leon juga terpana dengan pemandangan ini. Melihat zombie datang ke sini. Dia kehilangan kemampuan untuk melawan, jadi dia dijatuhkan olehnya. Untungnya, Claire muncul tepat waktu untuk menembaknya. Brian masih berusaha menghubungi Chris. Tapi tidak ada yang menjawabnya, semakin banyak zombie di luar pintu. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Pintu kacanya rusak, Claire yang bertanggung jawab pergi ke belakang untuk berlindung. Mereka akhirnya berhasil kabur lewat garasi.
Brian membawa keduanya ke panti asuhan. Dikatakan bahwa ada jalan rahasia menuju rumah Spencer. Tapi setelah mereka melangkah masuk, mereka mendengar langkah kaki di lantai atas lagi. Sesuatu sepertinya mendekati mereka. Leon tiba-tiba melihat monster yang menakutkan. Dia dengan cepat mengeluarkan senjatanya, tetapi monster itu memberi isyarat agar dia diam. Juga katakan padanya untuk mengawasi kepalanya. Leon tidak mengerti apa yang ingin dia katakan, jadi dia memanggil dua lainnya. Siapa sangka monster itu menghilang begitu cepat. Pada saat itu, lidah yang panjang menjulur ke bawah dan menangkap Brian. Lalu seret dia ke atas. Setelah berjuang beberapa saat, dia jatuh dengan wajah hancur. Seekor monster menjulurkan kepalanya ke bawah dari lantai atas. Keduanya lari ketakutan, tapi kecepatan Lisker lebih cepat. Itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan menarik kaki Leon. Leon mencoba menembaknya, tetapi tidak berhasil, melihat Lisker hendak menelan Leon hidup-hidup. Monster itu baru saja merobek kepala Lisker menjadi dua. Tapi itu tidak menyakiti kalian berdua. Ternyata Claire juga yatim piatu. Dan monster ini adalah teman lamanya Lisa. Dua orang menemukan kunci lemari besi. Kemudian naik lift ke Spencer Mansion. Di saat yang sama, kelompok Chris juga mengalami masalah di mansion ini. Mereka dikirim oleh Kapolres untuk mencari dua rekannya yang hilang. Karena untuk menyelesaikan quest dengan cepat, 4 orang dibagi menjadi 2 tim. Chris berada di tim yang sama dengan Richard di tim yang sama. Jill dan Albert pergi bersama. Saat mencari, Chris melihat seorang dokter memakan rekannya hidup-hidup. Dia bergegas untuk menghentikannya, tetapi menarik perhatiannya. Dia berdiri dan bergegas menuju keduanya. Chris segera mengambil pistol dan menembak. Tetapi melihat bahwa dokter itu masih hidup. Pada akhirnya Chris harus memukul kepalanya untuk menyingkirkannya. Ketika dia pergi untuk memeriksa luka rekannya, Richard sudah berada di atas. Segera setelah dia sampai di sana, dia menemukan pistol seorang rekan jatuh di sana. Dia tidak tahu zombie muncul di belakangnya. Akhirnya, Richard telah kembali ke surga. Chris melihat semakin banyak zombie datang dan hanya bisa bersembunyi untuk sementara. Jill dan Albert masih belum tahu apa yang terjadi. Mereka sampai di ruang buku. Albert membuka ruang rahasia. Melalui kode yang diam-diam diberikan pria itu. Saat ini, sebuah pesawat yang kehilangan kendali tiba-tiba jatuh. Untungnya, keduanya mampu menghindarinya di menit-menit terakhir. 2 orang merangkak naik dari puing-puing. Mereka menemukan di ruangan ini ada terowongan yang sangat panjang. Sekarang Albert memberitahu Jill yang sebenarnya. Ternyata ada orang misterius yang menghubunginya. Bantu saja mencari tahu apa yang ada di balik perusahaan Umbrella. Maka mungkin beri mereka uang dalam jumlah besar untuk meninggalkan Raccoon. Ketika Jill mendengar itu, dia sangat sedih. Dia tidak berharap Albert meninggalkan mereka dan melarikan diri sendirian. Kali ini dia mengambil senjatanya. Dorong Jill menjauh dan tembak langsung ke kepala zombie di belakang. Dia kemudian menentang perlawanan Jill untuk memasuki terowongan. Di ujung terowongan ini adalah laboratorium. Setelah virus merebak, Dr. William membawa istri dan anak-anaknya ke sini. Maka bersiaplah untuk membawa virus ini. Pada saat ini Albert tiba-tiba muncul. William tolong tinggalkan virus, dia juga langsung setuju. Siapa sangka dia tiba-tiba mengambil pistol dan menembak Albert. Dia juga menembakkan pistol menyebabkan dia jatuh, dia terbaring di tanah sekarat. Ben menyuruh istrinya untuk mengambil virus dan memberinya suntikan. Albert hendak menghentikannya ketika Annette menembaknya, yang mengharapkan dia untuk membalas. Ketika dia pergi ke Tuan William, dia melihat jarum suntik di tangannya. Buktikan bahwa dia menyuntikkan virus ke manusia. Albert yang marah memberinya 2 tembakan. Dia telah kembali ke surga, putrinya Sherry duduk di pojok sambil menggigil. Albert mengambil koper virus dan hendak pergi ketika dia mendengar suara di belakang. Aku berbalik dan melihat Sherry menodongkan pistol ke arahku. Tembakan terdengar, yang jatuh bukanlah Sherry. Jill lah yang menembak Albert dari belakang. Sebelum dia meninggal, dia memberitahunya cara untuk melarikan diri. Dan mengatakan bahwa kota Raccoon akan dihancurkan pada jam 6 pagi besok.
Jill dan Chris pergi untuk membawa Sherry pergi. Tidak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba William hidup kembali. Virus itu menyebabkan tubuhnya berubah bentuk. Dia mengejar ke arah pelarian mereka. Chris menyuruh Jill untuk mengambil Sherry dulu. Dan dia tetap tinggal untuk melindungi mereka, tetapi kemudian dia ditemukan. Dia mencengkeram leherku, mengira aku akan mati. Tapi Claire menyerangnya berulang kali. Dia terbaring di tanah sekarat. Chris melepaskan tembakan fatal di kepala William. Leon juga datang ke sini. Setelah berkumpul bersama, naik kereta dan tinggalkan tempat ini. Siapa sangka mereka baru saja pergi. Kemudian William hidup kembali. Jill mengeluarkan ponselnya dan memperkirakan waktunya. Ditemukan sekarang 5 jam 59 menit. Bom nuklir meledak di kota Raccoon. Energi yang kuat langsung menghancurkan seluruh kota. Kereta juga terhempas dari relnya dan tidak bisa bergerak lagi. Terdengar ledakan keras dari bagian depan kereta. Claire pergi untuk melihatnya. Sebuah tangan raksasa terulur dan membuka palka. Itu Dr. William. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil Claire. Sekarang dia telah berevolusi. Peluru normal tidak bisa melukainya lagi. Claire mengambil kesempatan itu dan menikam wajah William. Dia dengan menyakitkan membuangnya. Leon muncul memegang meriam. Terdengar ledakan keras, William meledak. Mereka juga meninggalkan mansion, dan tidak lama kemudian Albert hidup kembali. Seorang wanita tiba-tiba menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, dia juga memberinya kacamata hitam. Siapa namanya? Aku ada Wong.